Bab 1532, ucapkan nama untuk mengumpulkan jiwa. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye dengan ganas, berharap ia bisa menamparkan kepala bajingan ini. Dia mendapati orang ini sekarang memindahkan anggota keluarganya di setiap kesempatan. Ini bukan hanya tindakan yang tidak tahu malu, tapi juga sedikit bajingan. Ini tidak bagus. Jika orang ini memanggil orang dengan tiada beban psikologis, siapa yang bisa menghentikannya? Orang ini juga sangat memusuhinya. Begitu dia benar-benar menyerah, orang pertama yang akan menjadi sasarannya pastilah sendiri. Oh sial, permainan ini harus dimenangkan. Pemilik pena Tao menatap Sungai Dao Agung di depannya sambil berpikir. Di luar, dia tidak lagi punya keuntungan, dan ini adalah kesempatannya untuk membalikkan keadaan. Gupan menatap pemilik pena Tao dan Sander Ye, lalu tatapannya tertuju pada Sungai Dao Agung. Ada rasa ingin tahu di matanya, tapi tak lama kemudian, rasa ingin tahu di matanya berangsur-angsur berubah menjadi kesungguhan. Sander Ye juga sedang melihat Sungai Dao Agung saat ini. Lah tidak yakin apakah sungai ini benar-benar sehebat yang dikatakan pemilik pena Tao, karena ia tidak dapat merasakan aura apapun dari sungai ini. Permukaan sungai itu tenang, seperti sungai yang mati, tetapi juga menakutkan, karena kesadaran spiritual tidak dapat mendekatinya sama sekali. Begitu mendekat, ia akan menghilang tanpa suara. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Pemilik pena Tao, seperti yang kamu katakan, pena ini berisi 3.600 jenis Dao Agung, dan masing-masing dari mereka 90% kebenaran. Apakah itu berarti sungai ini sebenarnya adalah hartanya?" "Senjata Kaisar," sang pemilik pena Tao berkata. Sander Ye menoleh ke arah pemilik pena Tao, "Senjata kekaisaran." Sang pemilik pena Tao meliriknya dan jarang membuat keributan. Benda ilahi paling maju dalam ruang waktu di bawah batas virtual dan nyata. Jika ditempatkan di batas virtual dan nyata, itu akan menjadi penguasa super, eksistensi yang tak terkalahkan. Mendengar ini, Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, kenapa benda ilahi seperti itu ada di sini? Selain itu, melihat keadaannya saat ini, sepertinya benda itu terjebak di sini. Pemilik pena Tao menatap Sungai Dao Agung di depannya, bukannya terjebak di sini, tetapi langsung dipecahkan. Sander Ye tercengang. Gupan juga mengerutkan kening. Sang pemilik pena Tao melirik mereka berdua, lalu mencibir, "Apa kalian tidak bisa melihat?" Sander Ye tidak membantahnya lagi dan mengangguk. Melihat Sander Ye tidak lagi membantah, pemilik pena Tao tidak melawan. Dia melihat ke arah Sungai Dao Agung dan berkata, 3.600 Dao di sungai ini telah tersebar, dan hampir semuanya telah tertidur lelap. Mereka tidak berguna saat ini. Sander Ye berkata, "Apa bisa diperbaiki, bukan?" Sang penilik pena Tao tentu saja mengerti apa yang dipikirkan Sander Ye dan mencibir, ingin menaklukkannya. "Mimpilah." Sander Ye berkata, "Aku akan meminta ayahku untuk menaklukkannya saat waktunya datang." Pemilik pena Tao memiliki ekspresi beku. Gupan melirik Sander Ye, lalu pandangannya tertuju ke sungai, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, Sander Ye menatap ke arah sungai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa kamu tahu siapa yang menghancurkannya?" Penilik pena Tao memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Entahlah." Sander Ye menoleh untuk melihat pemilik pena Tao yang berkata, "Sungai Dao Agung ini adalah salah satu senjata kaisar yang melindungi bangsa Dewa Kuno. Dikombinasikan dengan kekuatan keseluruhan bangsa Dewa Kuno. Untuk dapat menghancurkan bangsa Dewa Kuno dan menghancurkan senjata kaisar seperti ini, menurut kesan aku, hanya satu orang yang dapat melakukannya di bawah 3 pedang." Sander Ye sedikit penasaran,
Siapa itu? Pemilik pena Tao berkata, aku. Sander Ye. Mendengar ini, Gupan yang selama ini terdiam, tidak dapat menahan diri lagi dan mencibir, benar-benar lucu, kamu. Apa bedanya kamu dengan kantong goni? Pemilik pena Tao menatap Gupan dengan dingin, tetapi tidak membantahnya. Dia menoleh dan menatap sungai Dao Agung, bajingan, apakah kamu ingin menaklukkan sungai itu? Sander Ye menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia ingin melakukannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menaklukkan benda ini sekarang. Lagi pula, orang ini pasti mencoba menipunya dengan menanyakan hal ini. Pemilik pena Tao melirik Sander Ye, kalau kamu mau, aku dapat membantumu menaklukkan sungai ini. Bagaimanapun, sungai ini dalam kondisi yang rusak parah dan mudah untuk diberesi. Sander Ye berkata, baik. Kali ini, pemilik pena Tao tercengang. Sander Ye menatap pemilik pena Tao dan berkata dengan nada memihak, kalau kamu berani menaklukkannya, aku berani menginginkannya. Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye, apa kamu serius? Sander Ye tanpa ragu, yakin. Sang pemilik pena Tao menatap Ye sejenak lalu berkata sambil tersenyum. Baik. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah sungai, membungkukkan badan, dan meletakkan tangan kanannya di permukaan sungai. Segel Tao pun muncul di telapak tangannya. Tak lama kemudian, seluruh sungai tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, di mata ketiga orang itu, sungai itu menyusut dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi sungai kecil yang mengambang di telapak tangan pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao berdiri, berjalan ke arah Sander Ye, dan menyerahkan sungai Dao Agung di tangannya Sander Ye. Sander Ye tidak mengatakan apa-apa dan langsung menerimanya. Melihat Sander Ye menyimpannya, pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, baik. Sander Ye mengangguk. Gupan melirik Sander Ye dan pemilik pena Tao tanpa berkata apa-apa, tapi hatinya sedikit bingung. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Seolah teringat sesuatu, Gupan menatap Sander Ye dan mengingatkannya, alat ilahi semacam ini memiliki sebab dan akibatnya sendiri, dan benda ini terluka parah oleh seseorang, yang berarti benda ini juga memiliki sebab dan akibatnya yang lain. Ditambah dengan dua sebab dan akibatnya, apa yang diberikannya kepadamu bukanlah benda ilahi, tetapi bencana yang menakutkan. Dia tidak membenci Sander Ye, dia hanya tidak menyukai pemilik pena Tao. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Gupan menggelengkan kepalanya, tidak punya otak. Sander Ye pun tidak membantahnya. Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, mari, kita lanjutkan menjelajahi tempat ini. Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Sander Ye mengikutinya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, barang ini tidak normal. Intuisiku mengatakan bahwa benda ini berbahaya. Apakah kamu yakin mau? Sander Ye berkata, tidak mau. Pagoda kecil bingung, jadi kamu. Sander Ye berkata tidak mengatakan apapun lagi. Mereka terus bergerak maju, dan tidak lama kemudian, mereka melihat ribuan pria kuat berbaju besi hitam berdiri tidak jauh dari sana. Orang-orang kuat ini berdiri rapi di depan sebuah aula, dan mereka semua seperti patung, tanpa napas. Setelah mereka bertiga memandangi para prajurit berbaju besi hitam itu sejenak, mereka melihat ke arah aula. Mereka bertiga terus bergerak maju tanpa berkata apa-apa. Ketika mereka tiba di hadapan prajurit-prajurit perkasa berbaju hitam itu, mereka mendapati bahwa prajurit-prajurit itu telah kehilangan jiwa mereka dan yang tersisa hanyalah tubuh mereka. Mata mereka terbuka dan penuh semangat juang. Sang pemilik pena Tao berbisik, teknik penghisapan jiwa. Sander Ye menatap sang pemilik pena Tao yang berkata, roh orang-orang ini telah tersedot dalam sekejap.
dan teknik penghisapan jiwa ini seharusnya tidak muncul di tempat ini. Saat dia berbicara, alisnya berkerut dalam. Sander Ye berkata, "Maksudmu apa?" Pemilik pena Tao berkata dengan suara yang dalam, "Jurus penghisapan jiwa ini adalah teknik terlarang. Jika dipraktikkan hingga batas maksimal, teknik ini dapat mencapai, mengucapkan nama dan mengumpulkan jiwa. Bahkan orang kuat di ranah asli tingkat ke-9 akan merasa sulit untuk menolaknya." Mendengar ini, Sander Ye kaget. "Apa kamu tahu asal-usul teknik tersebut?" Sang pemilik pena Tao berkata, "Walaupun tahu. Yang membingungkanku adalah pencipta teknik ini telah meninggal, tetapi muncul kembali di sini." Sambil berbicara, dia mendongak dan memandang sekelilingnya, sambil mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang terjadi sebenarnya? "Sander Ye, kamu bukankah ahli semuanya?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Aku tahu apa." Saat dia berkata demikian, dia menatap Sander Ye, dan sangat marah sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Aku bertengkar denganmu di tempat terkutuk ini setiap hari, bagaimana mungkin aku punya waktu dan tenaga untuk peduli dengan tempat lain? Sial, aku sudah bersamamu begitu lama sehingga aku merasa kehilangan kontak dengan alam semesta." Sander Ye berkata dengan tenang, "Kalau kamu tidak menargetkanku, aku akan tumbuh dengan mantap. Bahkan jika aku bukan tidak terkalahkan, setidaknya aku bisa bertarung dengan ayah kalian." Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye dengan dingin dan berkata, "Kamu bisa terus meneruskan mimpimu." Sambil berbicara, dia berbalik dan memandang ke arah aula, alisnya berkerut dalam. Tempat ini sungguh aneh. Wajar saja kalau dia tidak tahu tentang peradaban yang lemah, tapi tidaklah normal kalau dia bahkan tidak tahu tentang kekuatan yang bisa menghancurkan kekaisaran dewa kuno. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi merasakan adanya kendali atas situasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sander Ye menatap ekspresi bingung dan serius dari pemilik pena Tao, dan diam-diam menjadi waspada di dalam hatinya. Dia merasa bahwa orang ini benar-benar tidak tahu siapa yang menghancurkan kekaisaran dewa kuno. Dengan kata lain, ada orang atau peradaban yang sangat kuat, tetapi pemilik pena Tao tidak mengetahuinya. Gupan yang berada di samping memandang sekelilingnya, wajahnya tampak tenang, tapi dalam hatinya dia diam-diam waspada. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Baik sumur sebelumnya, sungai Dao Agung, maupun tempat saat ini, semuanya memancarkan keanehan dan bahaya. Kepercayaan dirinya pun perlahan-lahan melemah. Tapi mereka bertiga terlihat sangat percaya diri dan tidak ada seorang pun yang mau menunjukkan kelemahannya. Pemilik pena Tao dan Gupan berjalan menuju aula, tetapi Sander Ye berhenti. Dia melihat patung-patung di sekitarnya yang telah kehilangan jiwa mereka dan mendesah pelan, semuanya telah mati dan dibiarkan di sini seperti ini. Aku benar-benar tidak tega." Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan memasukkan semua prajurit ke dalam cincin penyimpanan khusus. Sander Ye berkata, "Aku ingin mengubur mereka dengan layak." Gupan sedikit mengernyit, "Apa kamu terlalu banyak makan?" Sang pemilik pena Tao berkata dengan tenang, dia menginginkan baju sirah yang dikenakan para prajurit. "Gupan." Sander Ye menatap pemilik pena Tao, "Kotor." Sang pemilik pena Tao berkata, "Jangan berpura-pura di depanku. Tanpa berbuat apa-apa aku tahu apa yang akan kamu lakukan." Sander Ye. Pemilik pena Tao berbalik dan berjalan menuju aula. Gupan melirik Sander Ye, lalu berkata, "Semua orang dari tempat kecil hanya peduli dengan keuntungan kecil ini. Tapi aku bisa mengerti, dilihat dari kondisimu, keluargamu pasti juga mengalami masa susah." Sander Ye mengangguk, "Ini tidak gampang."
Sang pemilik pena Tao melirik Gupan dan berkata, "Bodoh." Bersambung.